Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ripka Clarisya Tevi Agustini dari kelas 1C Politeknik Negeri Madiun. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tentang laporan akhir dari mata kuliah Desain dan Analisis Sistem. Untuk yang pertama, di daftar isi ada bab 1. Di bab 1 ada problem statement, ada aliran sistem informasi lama. Di bab 2 ada aliran sistem informasi baru dan diagram HIPO. Pada bab 3 ada diagram konteks dan diagram DFG. Pada bab 4 ada desain output relasi antar tabel desain dan juga ada tabel desain input dan desain proses. Pada bab 5 ada analisis biaya dan ada penutup dan kesimpulan dan juga daftar pustaka. Yang pertama, problem statement. Deskripsi proyek. Sistem informasi yang saya buat adalah sistem informasi pemasaran pakaian daster dan pakaian santai. Sistem informasi ini adalah sistem informasi yang digunakan untuk memasarkan daster dan pakaian santai kepada masyarakat secara digital. Dengan sistem informasi ini, dapat melihat produk pakaian yang dijual secara online sehingga lebih mudah dan bisa diakses kapanpun. Ditambah lagi dengan kondisi adanya pandemi COVID seperti ini yang membatasi masyarakat untuk keluar rumah, kami mengumpulkan data dengan cara observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kami memiliki kelemahan dalam sistem informasi pemasaran subsistem promosi, yaitu yang pertama, masih menggunakan sistem informasi promosi yang konvensional, yang kedua, belum memanfaatkan komputer dalam kegiatan promosinya, yang ketiga, belum dapat mengoptimalkan pemakaian internet dalam menunjang kegiatan promosi, dan belum memiliki website untuk menunjang pemaksimalan pemakaian. Untuk memaksimalkan promosi kami menggunakan website, dan proyek ini dikerjakan dengan metode berorientasi objek, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap implementasi. Yang kedua, keadaan current system. Sistem pemasaran pakaian yang digunakan saat ini belum digital, jadi masih mengharuskan pembeli untuk datang ke rumah atau toko, atau bahkan penjual yang harus berkeliling untuk memasarkan produk. Sistem pemasaran yang kami lakukan saat ini masih menggunakan teknik konvensional, dengan pemasaran dari mulut ke mulut dan juga berkeliling membawa produk. Pihak yang terlibat secara langsung dalam pemasaran produk adalah penjual yang merupakan nenek saya sendiri. Berdasarkan current system saat ini, maka lingkup kegiatan yang akan dikerjakan yaitu 1. Tahap perencanaan, 2. Tahap analisis, 3 tahap desain, 4 tahap konstruksi, 5 tahap uji coba, 6 tahap implementasi, dan 7 tahap operasional yang dilakukan oleh tim. Berikut ini adalah aliran sistem informasi lama. Dari hasil observasi langsung pada sistem informasi pemasaran dan wawancara dengan pimpinan, maka disimpulkan bahwa 1. Sistem informasi pemasaran masih manual. Yang kedua, bentuk laporan yang terkait dengan pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini adalah laporan tentang click-through fraud. Yang kedua ada laporan potongan harga tunai. Yang ketiga ada laporan media pemasaran. Yang keempat ada laporan jangkauan pemasaran per periode. Keempat laporan ini diketahui dan ditandatangani oleh pimpinan. Untuk entitas-entitas atau orang yang terlibat pada sistem, yaitu sebagai berikut. 1. Staf manajemen pemasaran. 2. Kepala staf manajemen pemasaran. Yang ketiga adalah pimpinan. Untuk keterangan jumlah laporan yang dikaitkan dengan entitas-entitas, yaitu 3 laporan di atas dicetak sebanyak 2 rangkap, lalu untuk laporan jangkauan per periode diarsipkan oleh Kepala Staf Manajemen Pemasaran dan Pimpinan. Sedangkan untuk track record CTR diarsipkan oleh Kepala Staf Manajemen Pemasaran sebanyak 1 rangkap untuk dievaluasi. Berikut ini adalah diagram aliran sistem informasi lama dengan keterangannya sebagai berikut ini.
ada staf manajemen pemasaran yang menyerahkan data CTR dan data jangkauan kepada kepala manajemen pemasaran. Kemudian, kepala manajemen pemasaran mengolah data CTR dan data jangkauan menggunakan Microsoft Excel. Lalu, hasil pengolahan data berupa laporan jangkauan per periode, lalu media pemasaran, dan juga laporan potongan harga tunai. Semua laporan ini diserahkan kepada pimpinan untuk diketahui dan ditandatangani. Lalu, untuk laporan jangkauan per periode diarsipkan sebanyak 1 rangkap oleh Kepala Staf Manajemen Pemasaran dan Pimpinan. Lalu, untuk track record CTR diarsipkan oleh Kepala Manajemen Pemasaran untuk dievaluasi. Kemudian, di bab 2 ada diagram aliran sistem informasi baru dan diagram HIPPO. Berikut ini adalah aliran sistem informasi baru yang sudah saya buat. Dengan keterangannya seperti ini. Staf manajemen pemasaran menyerahkan data CTR dan data jangkauan kepada kepala manajemen pemasaran. Perbedaan dari aliran sistem informasi lama dan sistem informasi baru ini hanya pada pengolahan datanya saja. Jika pada sistem informasi lama masih menggunakan Microsoft Excel, untuk aliran sistem informasi baru ini sudah terkomputerisasi untuk pengolahan datanya. Lalu ini ada diagram HIPPO, ada input yaitu data CTR dan data jangkauan, lalu diproses, lalu menghasilkan output ketiga data ini. Untuk bab 3, di sini ada diagram konteks. Ini ada diagram konteks yang sudah saya buat. Dari staf manajemen pemasaran menyerahkan data CTR, kemudian seperti ini. Lanjut, ini ada diagram DFD level 1. Untuk diagram DFD level 1 proses input data CTR seperti ini. Lalu untuk DFD level 2 proses input data jangkauan. Ini untuk diagram DFD level 2 ada data CTR, lalu data jangkauan diolah, mengeluarkan jangkauan. Dan ini ada diagram DFD level 3 untuk laporan jangkauan pemasaran per periode untuk kepala manajemen pemasaran. Lalu DFD level 3 media pemasaran per periode untuk kepala manajemen pemasaran. Dan juga DFD level 3 laporan potongan harga tunai untuk kepala manajemen pemasaran. Untuk bab 4 ada desain output, relasi tabel, desain input, dan desain proses. Untuk desain outputnya, yang pertama adalah desain output laporan potongan harga tunai yang dibuat oleh staf manajemen pemasaran. Seperti ini untuk tanggal periode diskon. Ini adalah rancangan untuk desain outputnya. Lalu yang kedua, ini ada desain output untuk media pemasaran yang dibuat oleh kepala manajemen pemasaran dan tentu saja diketahui oleh pimpinan. Lalu yang ketiga, ini adalah desain output untuk laporan jangkauan pemasaran per periode dibuat oleh staf manajemen pemasaran dan diketahui oleh pimpinan. Selanjutnya, ini adalah relasi tabel. Diagramnya sudah saya buat seperti ini untuk relasi-relasinya. Kemudian, untuk desain tabel, yang pertama, sini saya memasukkan nama atribut, tipe, panjang data, dan juga keterangan. Nama atributnya ada tanggal periode, kode diskon, harga awal, dan jumlah diskon. Ini untuk tabel potongan harga tunai. Dengan tipenya varchar, double, varchar, dan ini keterangannya. Kemudian desain tabel yang kedua ada nama atributnya dan nama kota, jumlah jangkauan, media pemasaran, dan juga kode produk. Untuk tabel yang ketiga, di sini ada atributnya jumlah jangkauan dan media pemasaran. Sama ya, nama atribut, tipe, panjang, dan keterangan ini menyesuaikan.
Lalu yang keempat, ada atributnya username, ada nama kota, kode produk, harga produk, dan juga jumlah share. Untuk tipe dan panjangnya ini menyesuaikan dengan atributnya. Kemudian di desain input seperti ini adalah form input data jangkauan yang saya rancang. Nanti ada data jangkauan, ada nama kota, jumlah jangkauan, media pemasaran, dan juga kode produk. Kemudian di sini ada kolom pencarian, di sini ada tombol refresh, save, edit, delete, exit, dan juga di sini ada informasi data jangkauan. Kemudian desain yang kedua adalah form untuk input data CPR. Di sini ada username, ada nama kota, ada kode produk, ada harga produk, dan juga share, dan juga ada kolom pencarian, dan juga ada kolom untuk informasi data CPR. Yang terakhir adalah untuk desain proses. Nah, untuk desain proses ini, data CPR itu sama dengan jumlah share dari satu username. Lalu untuk data jangkauan itu adalah kode produk dalam media pemasaran dan dilihat dari jumlah jangkauannya. Untuk bab 5 di sini ada analisis biaya. Di sini perhitungan ROI dari dokumen perencanaan sistem informasi dapat diketahui bahwa proyek sistem informasi bernilai 175 juta. Dari dokumen tersebut dapat dilihat total dari manfaatnya adalah untuk manfaat tahun pertama sebesar 75.100.000, untuk manfaat tahun kedua sebesar 52.350.000, untuk manfaat tahun ketiga sebesar 96.900.000, untuk manfaat tahun keempat sebesar 98.060.000, untuk total manfaat 322.410.000. Sedangkan untuk total biaya yang dikeluarkan yaitu untuk biaya tahun ke-0 sebesar 197.585.200, untuk biaya tahun pertama sebesar 13.600.000, untuk biaya tahun kedua sebesar 23.900.000, untuk biaya tahun ketiga sebesar 17.975.000, untuk tahun keempat sebesar 18.550.000 dengan total biayanya 235.085.200. Lalu untuk perhitungan RIO yaitu dari total manfaat dikurangi total biaya dibagi total biaya dikali 100%. Untuk RIO-nya kita masukkan tadi total manfaatnya 322.410.000 dikurangi dengan total biayanya tadi 235.085.200 dibagi dengan total biayanya 235.085.200 dikali 100% menghasilkan RIO sebesar 37,14%. Kemudian penutup untuk kesimpulan dan saran dari desain analisis yang sudah dilakukan yaitu dari tiap bab atau materi yang dilakukan saling berhubungan. Jadi harus sangat teliti dan terstruktur. Dengan adanya sistem informasi yang baru, maka akan mempermudah kegiatan dari sistem yang lama. Selain itu, adanya sistem informasi baru juga dapat menghasilkan keuntungan tersendiri bagi perusahaan atau penggunanya. Kemudian untuk pustaka saya ambil dari jurnal Desain Sistem Informasi Pemasaran berbasis website untuk promosi dengan studi kasus pada kedai ayam geprek dan sambal bawang Malang dari Universitas Brawijaya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih.